Teman-teman Empin Channel, apa kabar semuanya nih? Kembali lagi bersama aku Vina yang akan menemani kalian di Cerves, cerita investasi yang menarik banget untuk kita simak. Kali ini Vina mau ngebahas nih tentang kisah inspiratifnya miliarder gitu ya, dan salah satu orang terkaya di dunia. Kalian tahu gak siapa? Memiliki nama lengkap Raymond Dalio yang lahir pada 8 Agustus 1949 di wilayah Queens, New York, Amerika Serikat. Kita panggil aja nih biar akrab, Ray. Ray merupakan anak dari seorang musisi jazz keturunan Italia yang bernama Marino Dall'Oglio, pemain klarinet dan saksofon di klub jazz Manhattan. Tahu nggak sih kalau Ray Dalio itu mulai berinvestasi pada umur berapa? Masih muda banget, yaitu umur 12 tahun. Nah, saham pertama yang dia beli adalah perusahaan Northeast Airlines. Dan waktu itu dia beli sahamnya seharga $300 atau setara dengan 4,2 juta rupiah pada saat ini ya. Terus sahamnya itu tuh berlipat ganda gitu setelah perusahaannya merger dengan perusahaan lain. Jadi Ray Dalio tuh punya keuntungan yang berlipat ganda. Keren banget gak sih umur 12 tahun? Ngomong-ngomong umur muda 12 tahun yang sudah berinvestasi, Vina pernah ngebahas nih tentang seorang anak muda atau anak bocah umur 12 tahun yang bernama Kwon Jun asal Korea Selatan. Nanti coba deh cek videonya. Setelah lulus dari Long Island University, Ray Dalio tuh pernah bekerja di New York Stock Exchange dan juga trading komoditas berjangka. Lalu kemudian dia bekerja nih beberapa trading komoditas berjangka dan menjadi broker. Pada tahun 1975, Ray Dalio mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Bridgewater Associates. Wow, tahu nggak dirikan perusahaan itu di mana? Di apartemennya. Bridgewater Associates ini adalah salah satu perusahaan hedge fund terbesar di dunia pada tahun 2005. Secara sederhana, hedge fund adalah pengelolaan dana investasi kolektif yang dilakukan oleh investor mitra. Dalam metode investasi, umumnya terdapat seorang manajer investasi yang dikenal sebagai manajer fund yang bertugas mengelola uang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, tujuan utama dari pengelolaan dana ini adalah untuk melindungi jumlah aset agar tetap terjaga dan terhindar dari kerugian resiko pasar. Maka dari itu, hedge fund itu bisa disebut juga dengan dana lindung nilai yang karena tugasnya tuh melindungi jumlah aset yang tadi Vina sebut ya. Secara khusus, hedging fund atau hedge fund nanti akan Vina bahas di episode berikutnya. Tentang bagaimana sih cara kerja hedge fund itu, nanti kita perdalam lagi ya. Simulasinya tuh kayak gini ya. Misalnya Vina punya perusahaan A gitu ya. Perusahaan A itu kan punya asetnya uang 1 triliun gitu. Karena kurs itu berubah-ubah nilainya, jadi agar 1 triliun Vina itu bisa terjaga nilainya, nah Vina menyerahkan tuh ke perusahaan hedge fund tadi supaya bisa terjaga. Nah, kayak gitu deh intinya. Makanya nanti kita perdalam lagi nih di episode berikutnya. Oke? Tahu nggak sih kalau Bridgewater Associates itu mengelola dana aset sebesar 132,8 miliar dolar Amerika Serikat. Itu banyak banget deh kalau dirupiahin. Sekitar 1.867 triliun rupiah. Itu dengan kurs 14.058. Itu tuh nilainya hampir sama kayak uang APBN Indonesia, guys. Wow. Nah, sumber dana yang dikelola itu berasal dari lebih 350 investor, terdiri dari investor institusi, termasuk dana pensiun besar, terus juga dana abadi universitas dan bank sentral di seluruh negara. Jadi kalau investor perorangan gitu ya mungkin asetnya kecil karena ini perusahaan, makanya gede banget nilainya, guys. Oh iya, yang paling Vina suka itu prinsip hidupnya Ray Dalio. Bagi Ray Dalio, uang itu tuh bukan menjadi tujuan hidupnya gitu loh. Walaupun namanya masuk ke dalam orang terkaya di dunia, tapi dia menganggap lebih penting untuk menjalankan kehidupan yang menarik. Maksudnya itu adalah untuk menjalankan kehidupan yang normal kayak manusia-manusia lainnya, kayak terlibat dalam pekerjaan yang bermakna, terus juga membentuk hubungan yang penuh arti. Tuh kan orang yang kayak raya beneran gitu ya, kayak si Ray Dalio ini mengakui kalau yang penting itu adalah memaknai kehidupan, bukan uang. Bener gak sih? Jadi kalau Vina artikan ya, kita tuh kayak nggak boleh tamak. Ini juga berlaku di dunia investasi ya.
dan jangan serakah. Itu tuh Om Vin sering banget bilang jangan serakah. Oke deh teman-teman, segini dulu cerita investasi Vina kali ini. Udah dapat informasi baru belum? Semoga aja bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa investasi yang banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, semuanya deh. Dan follow juga di Spotify. Bye! Secure the future. Start invest. It's time.